Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang cara menentukan nilai pH dari hidrolisis garam. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materinya, sebaiknya disimak terlebih dahulu video tentang definisi dari hidrolisis garam. Karena video sebelumnya sebagai penunjang kita untuk membahas cara penentuan pH hidrolisis garam. Link videonya bisa dilihat di playlist ya, di linknya di description box. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan pH hidrolisis garam. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cara penentuan pH hidrolisis garam. Menentukan pH dari hidrolisis garam, nanti ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Anggaplah ini termasuk 3 jenis dari hidrolisis garam. Ya, jenis yang pertama ada namanya itu hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Ya, jadi yang pertama ada hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, kenapa dia dikatakan sebagian atau parsial? Karena dari garamnya nanti hanya salah satunya, baik kation atau anion yang akan terhidrolisis, sedangkan anion dan kation yang lainnya tidak terhidrolisis. Ya, untuk hidrolisis parsial atau sebagian ini nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok lagi. Ya, yang pertama, ketika hidrolisis parsial yang pertama ini terjadi antara asam lemah. Jadi ketika yang kita reaksikan adalah asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Nah, oke. Jadi ketika asam lemah direaksikan dengan asam basa kuat, maka yang garamnya tadi yang akan terhidrolisis adalah asam lemah, ya enggak? Asam lemah akan terhidrolisis menghasilkan suatu ion OH- dan sifat dari garam itu akan bersifat basa. Atau kayak gini aja nih triknya. Asam lemah dengan basa kuat. Nah, siapa yang kuat di sini? Yang kuat pasti akan menang melawan yang lemah, ya enggak? Karena yang kuatnya basa, jadi sifat garamnya bersifat basa. Jadi nanti pada saat dia bersifat basa, gunakan rumus untuk mencari OH-nya sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali dengan N. Nah, N di sini adalah valensi garamnya. Oke, ini rumus yang pertama. Oke, hidrolisis parsial yang kedua, kita balik ya. Jadi yang pertama, yang akan kita reaksikan adalah asam kuatnya. Yang kedua, yang akan kita reaksikan asam kuat. Ya. Direaksikan dengan basa lemah. Nah, siapa yang kuat di sini? Yang kuat di sini adalah asam, sehingga nanti untuk mencari nilai pH-nya, larutan ini akan bersifat asam. Jadi kita akan mencari nilai ion H+. Rumusnya H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali valensi garamnya. Oke, ini rumus untuk hidrolisis parsial yang bersifat asam. Dengan nilai KW sama dengan 10 pangkat minus 14. Oke ya.
Jenis hidrolisis yang kedua ada hidrolisis total. Hidrolisis total. Total atau sempurna ya. Nah, untuk hidrolisis total atau hidrolisis sempurna, ini reaksi antara asam lemah dengan basa lemah. Jadi yang akan kita reaksikan semuanya bersifat lemah. Reaksi antara asam lemah direaksikan dengan basa lemah. Ketika asam lemah direaksikan dengan basa lemah, pasti di hasil reaksi hidrolisisnya akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga kita tidak bisa menentukan dia bersifat asam atau basa. Jadi, untuk hidrolisis sempurna, ini kita butuh data nilai Ka dan Kb-nya. Oke, ketentuan yang pertama, jika nilai Ka-nya ya, Ka-nya lebih besar dari Kb, oke ya. Jadi ketika hidrolisis sempurna ini tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Yang pertama, jika nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama, jika nilai Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka sifat garam ini dipastikan bersifat asam karena Ka-nya lebih besar. Kan bersifat asam. Nah, kalau asam berarti kita akan mencari ion H+, ya enggak? Akan mencari konsentrasi ion H+, dan data di soalnya nanti pasti ada nilai Ka dan Kb. Jadi rumusnya sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan Ka. Oke, ini rumus untuk mencari ion H+ ketika Ka-nya lebih besar daripada Kb untuk yang hidrolisis sempurna. Ya. Oke, yang kedua, jika nilai Ka-nya kebalikan ya, Ka-nya kurang dari Kb. Ka lebih kecil dari Kb. Nah, jadi yang dominan di sini adalah basa, ya kan? Nah, karena yang dominan adalah basa, jadi bisa kita pastikan sifat garamnya bersifat basa karena Kb-nya ya bersifat basa. Nah, kalau basa, kita akan mencari ion OH-. OH- sama dengan akar, mirip ya dia, tinggal kita putar aja. Akar dari Kw per Ka dikali dengan Kb-nya. Nah, tinggal kita putar Ka dan Kb. Ini ketika garamnya bersifat basa. Ya, mencari ion OH-. Nah, yang terakhir, jika nilai Ka dan Kb-nya sama. Nah, pada saat Ka dan Kb-nya sama, Ka sama dengan Kb, maka sifat larutannya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Larutannya bersifat netral karena dia sama ya. Netral, atau bisa kita simpulkan pH-nya nanti sama dengan 7. Oke, ini jenis hidrolisis yang kedua, hidrolisis sempurna. Yang ketiga ada garam yang tidak terhidrolisis. Jenis garam yang ketiga ada garam yang tidak terhidrolisis. Garam yang tidak terhidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam kuat direaksikan dengan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau dia tidak terhidrolisis berarti pH-nya sama dengan 7 karena dia bersifat netral. Netral atau pH-nya sama dengan 7.
Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal latihannya untuk menentukan nilai pH hidrolisis garam. Jadi di sini nanti ada dua cara, ada bisa secara langsung atau menggunakan rumus pakai mula-mula bereaksi sisa. Oke, yuk langsung aja kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, NH4Cl 0,4 molar, diketahui Kb-nya 10⁻⁵, tentukan berapa nilai pH-nya. Nah, jadi di sini sudah diketahui garamnya. Kalau sudah diketahui garamnya, kita bisa langsung masuk ke rumus. Nah, rumus yang mana yang akan kita gunakan? Tentukan dulu sifat garamnya bersifat asam, basa, asam atau basa. Oke, sekarang kita uraikan. Cara menentukan sifatnya asam atau basa sebenarnya bisa disimak di video yang sebelumnya ya. Oke, di sini akan saya jelaskan kembali. Cara menentukan sifat garamnya, NH4Cl ini berasal dari basa NH4OH, NH4OH, dan HCl, ya kan? NH4OH dan HCl. Nah, NH4OH di sini bersifat basa lemah, sedangkan HCl bersifat asam kuat. Nah, untuk yang reaksi, siapa yang akan menang? Kuat direaksikan dengan yang lemah, pasti yang akan menang itu adalah yang kuat. Karena yang kuat di sini HCl atau asam, jadi kita akan menggunakan rumus yang asam. Nah, rumus asam H+, yang hidrolisis parsial ya, H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali valensinya. Oke, ini kita dapat rumusnya, tinggal kita masukin data yang ada di soal. Data yang ada di soal, nilai KW sudah ada tetapannya, akar ya, 10⁻⁻14 dibagi KB-nya 10⁻⁻5 dikali konsentrasi garamnya 0,4 ya. Jadi tinggal kita ganti konsentrasi garamnya 0,4 bisa kita ubah jadi 4 kali 10⁻⁻1. Nah, valensi garamnya berapa? Valensi garamnya 1 ya. Berarti kita kali 1. Nah, sekarang pangkat negatif yang di bawah naik ke atas jadi positif, ya kan? Sehingga hasilnya akar 4 dikali 10⁻⁻. Min 5 naik ke atas jadi positif. Min 14 tambah min 1, min 15. Min 15 tambah 5, minus 10. Nah, tinggal kita akarkan. Akar 4 sama dengan 2 ya. Oke, tinggal kita ganti akar 4 sama dengan 2 dikali 10⁻⁻5. Nah, dapat nilai H+-nya. Yang ditanya di soal kan nilai pH. Masuk ke rumus pH. Rumus awal pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Nah, minus logaritma 2 kali 10⁻⁻5. Sehingga nilai pH-nya 5 minus log 2. Oke, inilah nilai pH-nya. Nah, untuk lebih memahami lagi, sekarang coba kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, 100 ml NaOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml CH3COOH 0,1 molar dan Ka-nya diketahui 2 kali 10⁻⁵. Tentukan berapa nilai pH-nya. Oke, ketika kita dapat soal yang seperti ini, kita harus reaksikan dulu. Kita buktikan apakah reaksi ini bersifat hidrolisis atau bukan. Nah, syarat dari hidrolisis, NaOH dan CH3COOH harus habis bereaksi. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kita reaksikan terlebih dahulu NaOH direaksikan dengan CH3COOH
menjadi hasilnya ya. Hasilnya CH3 COOH menjadi CH3 COONA. Ditambah dengan H2O. Nah, sekarang akan kita cari berapa nilai mol mereka ya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, mencari nilai mol, kalikan masing-masing volume dengan molaritasnya. Ya. Volume dari NaOH 100 ml dikali 0,1 di soalnya ya. 100 kali 0,1 hasilnya sama dengan 10. Oke, ini mula-mula bereaksi sisa. Kalau kita kalikan hasilnya 10 milimol, kemudian CH3COOH 100 dikali 0,1 sama 10 juga. Karena mula-mula pasti CH3COONA dan airnya ini belum terbentuk. Ya, pada saat bereaksi carilah mol yang paling kecil setelah dibagi koefisien. Karena koefisiennya sama-sama 1 dan mol juga sama-sama 10, berarti kita turunkan saja 10 di sini. Nah, ini 10. Berarti di sini 10 perbandingan koefisien ya. Oke. Yang di sebelah kiri kita kurang, 10 kurang 10 habis, ini juga habis. Kemudian di sini 10, ini 10. Nah, ternyata reaksinya di sini habis, nggak ada sisa. Ya, jadi di sini habis bereaksi. Kalau reaktannya habis bereaksi, berarti sifatnya adalah hidrolisis. Tinggal kita tentukan dia hidrolisis sebagian atau sempurna atau sempurna. Nah, sekarang NaOH dengan CH3COOH, NaOH merupakan basa kuat, CH3COOH asam lemah. Nah, karena yang kuat adalah basa, berarti kita gunakan hidrolisis parsial yang bagian basa. Jadi, OH- sama dengan akar. Rumusnya ya. Akar akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali dengan N. Nilai Kw-nya tetap sama, 10 pangkat minus 14 akar 10 pangkat min 14 per Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi garam harus kita cari dulu. Ini ya garamnya, tapi di sini mol. Konsentrasi garam kan kita cari. Konsentrasi garam sama dengan mol dibagi dengan volume totalnya. Nah, molnya 10, yang ini ya. 10 dibagi volume total, tinggal tambahkan semuanya. 100 ditambah 100 jadi 200. Oke. 10 dibagi 200, ini kalau kita sederhanakan, nolnya dicoret aja ya. 1/2 itu 0,5. Tapi ya di sini 1/20 jadi 0,05. Bisa kita ganti 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, oke, kita jabarkan. Dibagi nih ya. Setelah kita bagi, akan kita dapatkan, ini kan 10 pangkat min 14 itu di depannya artinya ada 1, ya enggak? 1 dibagi 2 itu 0,5. 0,5 berarti 5 kali 10 pangkat min 1. 5 kali 10 pangkat min 1 tambah min 14, min 15. Min 15 dikurang min 5. Min 5 nya kan naik ke atas jadi positif. Jadi minus 10. Dikali yang di atas tetap 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini nanti akan kita masih dalam bentuk akar. 5 kali 5 kan 25.
akar 25 sama dengan 5. Jadi 5 kali 10 pangkat min. Min 10 tambah min 2, min 12. Min 12 diakarkan sama dengan min 6. Oke, dapat OH minnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai pH-nya. pH berarti harus melewati pOH terlebih dahulu. Jadi pOH sama dengan minus logaritma OH min. Nah, minus logaritma 5 kali 10 pangkat min 6. 6 maju ke depan. 6 min log 5. Oke, sekarang dapat pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang dalam kurung 6 min log 5. Oke, 14 dikurang 6, 8. Min kali min positif log 5. Oke, inilah nilai pH-nya. Nah, untuk memahami lagi tentang cara menentukan pH hidrolisis garam, coba dibahas soal latihan ya. Untuk soal latihannya, yang pertama 50 ml NH4OH 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml HCl 0,1 molar dan Kb-nya 10 pangkat min 5. Tentukan nilai pH. Jadi soal yang pertama itu mencari pH ya. Nah, soal yang kedua, 10 ml larutan natrium asetat dengan pH sama dengan 9, tentukan massa dari CH3COONa yang terlarut dalam 200 ml dan diketahui nilai Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, oke. Coba dicari terlebih dahulu jawabannya apa. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang cara penentuan nilai pH hidrolisis garam. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.